para bapak, para ibu yang hormati, kita di malam hari ini mendapat taufik hidayah dari Allah dalam majlis ini yang bertujuan tiada lain untuk taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dari api neraka dan keluargamu. Itulah perintah Allah yang tadi sudah disinggung. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita? Tiada lain hanya untuk mengabdi kepada Allah. Tadi singgung pula bahwa dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa aku Allah tidak akan menciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana kita menepati dakwah Allah untuk 24 jam penuh untuk ibadah kepada Allah? Hati dikatakan ibadah yaitu menjalankan perintah atau taat dan menjelaskannya. Ada ibadah zahiriyah, ada ibadah batiniyah, ibadah afaliyah, ibadah aqwaliyah, banyak sekali. Namun kesemuanya ibadah bentuk aqwaliyah maupun afaliyah ini semua tergantung ibadah qalbiyahnya. Karena aniyah mulukul ibadah, niat itu ya mahkotan ibadah. Jika niat itu tidak sesuai, maka ibadah itu tidak bisa. Ibadah ya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada sifatnya muamalah. Semua amal soleh bisa dinyati ibadah, karena ini niat adalah sangat penting. Amal yang wajib pun jika tidak dinyati juga tidak termasuk ibadah. Ini dalam kajian aniyah. Namun di dalam amal itu sendiri, walaupun sudah tepat satu rukunnya, syarat sahnya, terhindar daripada yang membatalkan, jika di dalamnya masih ada ujub, ada riya, bahkan takabur, rodda, amal ibadah kita, khususnya sholat, tertolak. Dan kita besok di akhirat, apa yang kita inginkan dengan catatan amal kita ternyata tidak ada amal, sia-sia. Bahkan yang ada dalam saat itu adalah dosa, dan kita dimintai pertanggungjawaban dosa-dosa yang kita lakukan di dalam sholat khususnya dan di dalam amal ibadah atau muamalah pada umumnya. Mengapa terjadi demikian? Dalam kajian bab ikhlas, niat, dengan niat kita niati segala sesuatu amal perbuatan, baik lahiriah, baik itu batinnya, itu afaliyah, itu fikriyah atau pemikiran, baik bergerak, diam, baik jaga maupun tidur, baik makan, minum, apapun yang kita lakukan. Kalau ini semua kita niat ya ibadah, jadilah ibadah. Kita datang ke sini tadi, jika tidak kita niat ibadah, lupa, maka tidak terjadi ibadah. Kali para hadirat yang tadi dari rumah belum ada niat ibadah, hanya niat mendatangi pengajian, maka niatlah sekarang niat ibadah, thalabil ilmi, bertaqarruban ila Allah SWT, lillahi ta'ala, maka jadi ibadah. Makan kita begitu, tidur kita, melihat kita, mendengar kita, diam kita. Maka di antara doa di dalam amal salatiyah ada nas'alukallahumma antuhrikona fi lujjati bahril wahdah. Ya Allah, tenggelamkanlah aku ke samudra kedosaan,
atau kesamudra ketauhidan, hatta lana aro, sehingga aku tidak melihat, walana cita tidak menekan, walana taharroka tidak bergerak, walana sukuna tidak diam, illa biya, kecuali gerakku, diamku, melihatku, mendengarku, biha, dengan didengarkan, digerakkan oleh Allah SWT. Artinya tidak ada pengakuan aku bisa mendengar, aku bisa melihat, aku bisa sholat, aku bisa zikir, aku bisa tidur, aku bisa makan, aku bisa diam, aku bisa mandi. Semua tidak ada. Yang ada mandinya karena Allah yang menggerakkan, tidurnya yang menidurkan Allah, di samping niat ibadah. Maka semua perbuatan yang tidak dilarang oleh syar'i, tidak merugikan dirinya dan orang lain, jika itu kita niat ibadah, jadilah ibadah. 24 jam kita tidur, niat ibadah, kita makan, niat ibadah, kita mandi, kita sholat, kita bekerja, ke pasar, diam, ibadah. Maka fikulli nafasin lamhatin wa nafasin, setiap kedepeng netro, naik turunnya nafas, jika kita niat ibadah, jadilah ibadah. Ini bab ibadah. Mulu ibadah ada aniyah. Jika semua perbuatan kita ini ibadah, jadilah ibadah. Tapi yang maksiat tidak bisa dinat ibadah. Ada perintah muamalah yang sifatnya maksiat tidak boleh atau dilarang beribadah. Mari ini kita latih. Setiap naik kita turun nafas, ini terus dilatih, maka jadi ibadah. Kedua, dengan kita dibimbing oleh Bayai dengan amrot suatu idea, ya, tunawwirul qulub wa tusilu ila alamil ghuyub, akan bercahaya hatinya dan samballah Tuhan. Karena jika hati sudah bersih, maka tazkiyatun nufus anir rada'il wajibatun, membersihkan hati dari kotoran nafsu. Karena hijabul qalbi adalah nafsu. Nafsu yaitu sebuah keinginan, pengakuan. Barang siapa yang ibadah tidak karena Allah, pasti karena nafsu. Barang siapa di dalam sholat hanya melihat surga, maka itu nafsu syirik. Dia syirik menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dia sholat lisannya karena Allah lillahi ta'ala, tapi di lain dia melirik surga karena indahnya surga. Orang itu syirik. Dan barang ada dalam syirik, apalagi diaku wujud, roda sholatnya tertolak. Begitulah kalau kita koleksi, sholat kita masih harus dipertanyakan lagi, apakah sholat kita diterima Allah atau tidak, walau syarat sah dan rukunnya telah selesai. Maka para ulama menuntun pada kita, ba'da salam kita dituntun istighfar. Maksudnya untuk minta ampun, semoga dosa yang kita lakukan di dalam sholat diampuni oleh Allah, termasuk dosa syirik. Kalau diampuni, ya lain lagi, sehingga diterima sholatnya bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah. Maka dikatakan orang itu masuk surga bukan karena amalnya, yadkhulul jannah, tidak bi amalihi, tapi bi rahmatihi wa yasilu ilallah. Dan orang dah busul kepada Allah bukan karena mujadahnya, tapi fi fadlillah. Pada tataran ini mujadah kita, ibadah kita lanya yanfa, tidak ada manfaatnya. Ini adalah sebuah kewajiban. Allah tidak bisa kita paksa dengan amal kita, dengan sholat kita. Tapi Allah menjanjikan itu haknya Allah. Walau inna la yukhliful mi'ad. Tapi kita tidak bisa. Sholat kita, ibadah kita tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Allah memberi kita tidak karena sholat kita, tidak karena iradahnya Allah. Walaupun Allah berkata, "Ud'uni astajib lakum."
tapi Allah tidak bisa. Inilah ajaran yang sangat murni. Lantas bagaimana kita sholat semata-mata karena Allah, tapi di dalam sholat kita diminta selamat dari fitnah dajjal, diminta untuk dimasukkan surga. Ketika kita minta, jangan karena surga, jangan karena pasang neraka, tapi karena perintah Allah. Maka bagi orang arifin, ya, jannatul a'la, jannatul qurbi, dan rasa yang neraka yang rendah, narul bu'di. Bagi orang arifin, surga yang paling tinggi adalah surga dekat dengan Allah SWT sendiri, bukan jannatul na'im, dan bukan neraka wel, tapi neraka terpisah dari Allah SWT. Para hati-hatinya kehormatan, mari, apakah kita sedekah? Bagaimana dekat pada Allah? Tahapan banyak. Pertama, ahli zikir, terus senantiasa syauq kepada Allah, rindu kepada Rasul. Yang kedua, seorang terus menghambakan pada Allah. Walinya Allah terus menghambakan, baik itu melalui niat, melalui amaliyah, terus dari orang yang senantiasa menghambakan Allah hanya karena Allah, maka orang itu walinya Allah. Tapi belum arifin. Dan barang siapa orang ini yang sudah hilang tabari anil kuwah, orang sudah tidak merasa punya kekuatan, maka orang inilah yang sunnya arifin. Maka di antara syarat berdoa, ya, iqbalu Allah bisiddati dhulli wal inkisar ma'a tabarri anil kuwah aslu khairin dunyawiyin akhrawiyin. Ini kalau ulama, jika ingin diijabahi doanya ketika menghadap pada Allah, baik di dalam sholat atau apa saja, bisiddati dhulli wal inkisar, dengan rasa betul-betul longsor, membutuhkan pertolongan Allah, menggetuni semua dosanya, menangis dan merasa hina di hadapan Allah, tidak ada amal, tidak ada ilmu, tidak ada apapun, hina, ma'atabari anil kuwah, dan merasa tidak punya kekuatan apa-apa. Billah summa la haula wala quwwata illa billah. Itulah Anda pusat kebaikan yang diberikan Allah dunia dan akhirat. Untuk mencapai ini para Anda, nafsu kita harus kita hilangkan, karena nafsu ini yang menutupi diri kita. Adanya kita sulit ingat kepada Allah, orang itu belum yarallah. Adanya orang itu tidak melihat Allah, hanya tertutup. Karena orang yang melihat Allah adalah orang yang ditajalli oleh Allah, sehingga nur ilahiyah mentabi'ati alam mir'atil qalbi, sehingga tajalli Allah mengecap, tergambar dalam hatinya seorang yang hatinya telah bersih. Maka sebenarnya orang yang ma'rifat adalah orang yang telah ditajalli oleh Allah binuri asma'ihi wa binuri af'ali atau binuri zatihi. Maka jika orang itu nanti sudah di tajalli af'ali, orang itu fana af'al. Kalau orang tajalli bi asma'i bi sifati, maka orang itu fana sifat. Dia tidak merasa alim, tidak merasa ganteng, tidak merasa berkuasa, sifat. Af'alihi bi tajalli, dengan af'ali dia gerak, bukan geraknya sendiri, geraknya itu terus otomatis. Jika orang ditajalli binuri zatihi, maka orang fana zat. Bapak yang torikoh fana zat meningkat, baik makom farku makom jampu, baik jampul awal jampul thani, maka orang ini pada tingkat istiqomah. Inilah beranda kita mari dilatih. Dari bapak yang toriko, mungkin di toriko pun tidak sedang asal ini, hanya ada kaifatut toriko. Toriko umumnya menyampaikan kaifiatut toriko, bagaimana toriko menjalankan. Ba'amal fi ilmul ma'rifat, para musyrik toriko biasanya tidak menyampaikan itu diirsyadul qalbi oleh Allah SWT sendiri. Maka di wajah tadi sedangkan menginginkan dengan Islam. Para orang-orang yang telah dibukakan hatinya, ditajalli karena para arifin,
dalam kitab hikam juga sampaikan bahwa hati yang bersih bagian cermin, dan jika telah diadakan cermin pada matahari, matahari seolah ada, orang melihat itu. Ketika sudah ada matahari di hatinya, hilanglah apa itu nur yang lain. Bagi orang yang telah dibuka hatinya oleh Allah, dia hanya terus lihat, sehingga orang itu ya Allah fi kulli syai'. Dia melihat Allah di samping dia. Dia bergerak Allah. Dia melihat sinar Allah yang menimbulkan. Melihat lampu Allah. Itulah prakteknya ya Allah fi kulli syai'. Dia melihat nafas Allah yang menggerakkan. Dia mendengar Allah yang mendengarkan. Dia tidur Allah yang tidur. Dia sholat Allah tidak pernah mengaku melihat mendengar Allah. Juga dikatakan pada hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu, ya awalnya tahu qudsi, la yazallu min abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, kata Allah. Tidak hentinya seorang hambaku mendekat kepadaku dengan amal-amal, di samping amal wajib, amal soleh, amal nawafil, hatta uhibbahu, sehingga aku menyintainya. Fa idza ahbabtu, ketika aku telah menyintai dia, aku dari matanya ketika dia melihat, aku dari kakinya ketika dia berjalan, aku dari pendengarannya ketika dia mendengarkan. Maka orang ini ketika melihat Allah yang memperlihatkan, ketika fana makom farku, Allah yang memperlihatkan, Allah yang menggerakkan. Tapi ketika makom jaku, Allah yang bergerak. Tidak adalah mawjuda ilallah. Kemudian ada farku nanti tidak saya kembangkan. Nanti Bapak yang pernah belajar Al-Hikam atau Tariqah insya Allah nanti ada di sana. Nanti tahu lama, sayanya jamat-jamat saja. Untuk mencapai tidak ada lain. Miftahul ma'rifah al-mujahadah, kata Imam Ghazali. La miftalaha siwaha. Aku sering mengatakan miftah, kunci ma'rifat al-mujahadah, bersungguh-sungguh taqarruban ilallah bi amal, dengan amal-amal soleh, amal wajib yang diniati untuk taqarruban. Semua amaliyah ada dua fungsi, seperti kendaraan. Ada fungsi amaliyah, ada fungsi thariqah. Seperti mobil kita ada fungsi aset, ada fungsi transportasi. Kita punya mobil, kalau kita fungsikan sebagai aset, syaratnya aset adalah BPKB tanpa butuh driver atau mursyid. Nah, asal kita punya mobil, nama mobil sudah nama kita, sah sebagai aset. Tapi sebagai transportasi belum. Amalnya juga begitu. Kalau kita jadikan amal ibadah, jika niat syarat rukunnya sudah beri, sah sebagai amal ibadah. Tapi apakah kita sebagai thariqah? Belum. Karena syarat thariqah sendiri syarat transportasi nanti. Kalau mobil syarat transportasi harus ada STNK, harus ada driver. Jika tidak, mobil itu tidak boleh oleh polisi berjalan di tengah jalan raya. Dan dia hasil sebagai, walaupun tetap sebagai aset, sebagai mal, harta benda. Begitu amaliyah kita. Jika dijadikan amal, niat ikhlas, saya menyumbang, saya sekolah, saya bekerja, saya tidur, lillahi ta'ala, jadilah amal. Tapi kalau kita jadikan untuk membuka hati dan maghfirah pada Allah, tidak bisa tanpa mursyid. Mursyid yaitu selalu guru besar, guru yang kamil mukamil biqalbi, karena nur Muhammad ada di sana. Ya, binadati qalbiyah, murid guru ini bisa menarbiah muridnya bi ayyi makanin basaatin, dimanapun dia berada, sang guru mampu bi nadratil qalbiyah menarbiah muridnya, dan muridnya tidak sadar sesungguhnya dalam keadaan tarbiyah. Muridnya di Jakarta Barat, gurunya Jakarta Timur, asal dia ya tawajuh, ya istighosah, hadir gurunya. Ini pun dialami tadi saya katakan berdakwah sadar oleh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari kepada Syekh Abil Abbas Al-Mursi, di mana Syekh Athaillah dulu juga tidak menerima ajarannya Abil Al-Mursi. Beliau ada guru besar di Al-Azhar. Akhirnya beliau istihad, siapa sih al-ghaus fi hadzal zaman,
atau sultan akhir zaman. Dalam istilahnya itulah beliau ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau dawuh orang yang kau cari adalah orang yang kau musuh itu sendiri. Kuntan imtailah suan pada Abil Al-Mursi, dan kemudian mohon maaf dan dia bayar jadi muridnya Abil Abbas Al-Mursi. Itu akhirnya jadi muridnya Abil Al-Mursi yang paling tinggi, yang setelah kematian Abil Al-Mursi beliau diangkat oleh Allah sultannya di zaman ini. Dan kemudian beliau mengarang kitab yang sangat masyhur, yaitu Hikam Al-Hikam, kitab tasawuf di Indonesia yang dulu para ulama karena dikhawatirkan menyimpang, karena terjadi pada Siti Jenar, terjadi pada Sufyan Sauri di Aceh, terjadi pada Al-Khalat, dikhawatirkan merusak syariat, maka ittifaq bainahum, ulama tauhid, belum tasawuf, ini melarang bahkan mengharamkan untuk mengaji Al-Hikam. Alhamdulillah kajian di Wahidiyah mulai Mbah Yai mentalib Wahidiyah ini kajian Al-Hikam hatta dan setelah itu pondok-pondok yang lain di Jawa Timur banyak mengaji Al-Hikam, baik pondok Pelosok, pondok Lirboyo, ya pondok mana, bahkan kemarin saya di Banyuwangi sudah pondok-pondok banyak sudah mulai masuk ke tasawuf dan ke Al-Hikam. Nah pun alhamdulillah, ya di dalam pengajian itu bukan kami lemahkan, masih perlu ditingkatkan sedikit kajiannya, karena baru kajian Platon Qiraatul Kitab, belum aplikasi. Namun alhamdulillah pada tataran yang ringan ini kami, tapi ketika fakran Wahdatul Wujud umumnya tidak berani masuk dalam kajian substansia Wahdatul Wujud, di mana Wahdatul Wujud banyak yang dapat, sehingga bersemangat ada yang mengharamkan wujud, bolehnya Wahdatul Syuhud. Ini hanya dua perbedaan, sebenarnya praktiknya sama, Wahdatul Wujud dan Wahdatul Syuhud itu sama, hanya berbeda. Menurut kajian sama, prakteknya sama. Para hadirin yang hormat, untuk mencapai ini sulit. Maka Mbah Yai pada waktu istihad dengan amalan-amalan yang luar biasa, bertahun-tahun dari Allah, hatta ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam amaruhu, perintah Rasulullah pada Mbah Yai untuk limuslihina bainan nas, khususan fil iman, ya. Kemudian beliau istihad, thariqah dipelajari dengan doa berjuang. Beliau akhirnya memilih, ya, sholawat seperti katakan tadi. Mengapa sholawat? Tadi terangkan, yaitu sholawat ittifaq bainahum, karena ya ada mul murabun kaidasan. Mentakliflah sholawat lainnya. Dan mulai diberi bimbingan apa disebut lillah dan billah yang kami terangkan. Dan alhamdulillah selama kaidah banyak pengalaman rohani, makin tenang hatinya. Bahkan orang yang asalnya bahasa orang Jadur lawala molimo ini dapat syafaat Rasul menjadi baik, mudah ingat pada Allah, mudah menangis dan mau berbuat baik. Bahkan tidak sedikit orang yang belum Islam dibarokati sampai dia wa bi syafaatihi sallallahu alaihi wasallam dia menjadi Islam. Dan alhamdulillah sampai hari ini pengamal-pengamal yang di Bali Hindu sudah banyak pandai dia, ada 300 orang, dan sebagian sudah masuk Islam. Umum mereka mangku itu saat di sini Kiai Langgar, Kiai masjid kecil, yaitu pura. Alhamdulillah sudah Islam. Orang Katolik banyak, dan alhamdulillah mereka di samping diberi ketenangan, mudah iman. Umumnya kesulitan-kesulitannya ditolong oleh Allah, bisa Rasul. Apa orang yang sakit, orang ekonomi hancur, orang jabatan, apa saja, anak sekolah, alhamdulillah. Dan tidak sedikit yang beliau ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tadi pertanyaan, apa semudah itu orang Wahidah ketemu Nabi? Padahal kita bertahun-tahun aja sulit. Itu benar, tidak semudah itu. Untuk ketemu Nabi Khidir itu setengah mati yang adalah Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah di berarti Wahidiyah banyak ketemu. Dari segi kajian ilmu, man ra'ani al-haqqu fa inna syaitan la yatamatsulu bi. Ini hadis sahih. Barang siapa ketemu aku,
Faqadzatan au manam, fil manam au yaqadzatan, dalam tidur atau melek, hak manran. Fa inna syaiton la yatamathalu, karena setan itu tidak mampu menyerupai diri aku. Ini hadis qudsi. Jika ini menolak, kafir orang ini, karena ittifaq dia oleh Rasulullah, Bukhari Muslim ada semua ini. Perhatian betul kafir mana? Hak. Dalam kajian saya melapor, ketika saya masih kecil, di usia saya yang 17-18, saya mohon pada Allah diberi ilmu laduni. Saya lihat dan membaca as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbi. Itu saya lihat, saya ingin ketemu Rasul. Saya berpuasa, hanya makan minum, paling kopi, tidak makan nasi. 40-40 yauman, 4 hari, mumpung 24 jam kok. Saya tidur hanya kalau tidur. Saya ketemu Nabi Khidir, belum ketemu Rasulullah pada waktu itu. Kemudian saya mohon, ya Nabi doakan saya diberi ilmunya Allah yang laduni, hakikatan basyarah. Pada waktu itu saya belum ketemu Rasulullah. Sulitnya syariat. Alhamdulillah para pengamal banyak yang berjumpa Rasulullah SAW. Apakah itu betul Rasulullah? Hakon. Dia tidak seperti Rasulullah. Itu karena hati kita yang jelek saja. Mata hati kita yang jelek, karena itu gambar kita menjadi jelek. Ini kalau gemilang. Kalau kita betul bersih, Pak insya Allah ru'ya Nabi seperti cerita dalam surah. Tapi asrar batiniyah jelas akan tamat. Kalau betul ketemu Rasulullah, pasti barang siapa tawajuh kepada guru mursyid saja sudah ada asrar. Apalagi tawajuh kepada Rasulullah SAW. Pak insya Allah, maka para hadirin ini fadilah salatul fatihah diamalkan oleh seluruh pengamal. Banyak yang asalnya orang tidak ahli ibadah menjadi ibadah. Orang yang maafnya hidupnya cuma sampai diangkat oleh Allah SWT. Banyak pengamal yang diberi karomahnya Allah, ijabah doanya, dikasih kelebihannya, ya, dia bisa melihat sesuatu banyak sekali, bahkan orang biasa. Banyak ada seorang pedagang dandang yang dulu tidak ngerti agama, ketika kami diangkat Allah, sekarang ini menjadi penyiar di Boyolali, bahkan bupati, wakil bupati sowan kepada orang ini. Pada waktu kemudian, ya, orang ini pernah dimintai tolong untuk pemilihan bupati Boyolali. Saya pesan, jangan kau meminta upah dari bupati, dan jika kau diberi, jangan kau terima, karena itu adalah hijab kamu. Akhirnya bupati itu jadi, kemudian diberi mobil sepeda motor sekitar harga 12 juta. Ya jawab, saya terima Pak Bupati, tapi saat itu Pak Bupati sampean. Loh, mengapa tidak kau terima? Saya dilarang oleh Romo Yai karena takut dari hijab. Menangis Bupati ini terus bertahun-tahun. Bupati ini kalau ada urusan minta doa apa boleh, yang orangnya tukang dandang aja, nggak bisa ngaji dia sama sekali, nggak bisa ngimami ya, tanso nggak bisa, ya, sangat nakis. Akhirnya satu saat dipanggil Bupati, Pak Mul sama sudah membantu saya, bukan hanya saya dan seluruh pengamal Wahidiyah. Kalau ada masalah, saya rela berhari-hari mujadah di rumah saya di pendopo. Saya ingin mengangkat sampean, jangan kau tolak. Carilah maaf pemborong yang kuat, ajalah menghadap saya. Matur dengan saya, tidak apa-apa, mungkin jasadnya kamu diangkat ekonomi oleh Allah. Mencari pemborong, disuankan Bupati. Ditanya pemborong itu, kamu punya modal berapa? Kekuatan modalmu tipe B, C atau A? Tapi saya kira jawaban Pak Mul bagian dengan Pak Mul. Itulah sekarang Pak Mul rezekinya besar, bahkan rumahnya lebih baik daripada rumah saya sendiri.
Saya katakan, Pak Mul, hati-hati. Kalau diambil, jadi rumah seperti dulu lagi, gedek, nggak ada pohonnya. Jangan Yai, karena disyukuri. Rumahnya Pak Mul itu lebih baik daripada rumah saya. Iya, lebih baik dari rumah saya. Ini Pak Mul. Banyak saudara diangkat, maka pengamal banyak. Tapi seperti Pak Zulkifli saya katakan, pejabat banyak yang ikut mengamalkan. Iya, adiknya Pak Budiono pernah datang pada saya, minta tolong saya dibaca ya Sayyidi ya Rasulullah, Faisallah. Semua persoalan bisa selesai. Bu Sri Mulyani dari menteri, dulu ada masalah itu, saya suruh baca ya Sayyidi Fafir. Alhamdulillah ijabah. Menteri Agama Maktubah Sunni Pakistan. Menteri apa itu? BKBN. Siapa itu? Yono Suyono apa? Itu alhamdulillah. Menteri Kesehatan Safari, Fadilah Safari. Alhamdulillah, sehingga Fadilah Safari mengajak Bapak Amin Rais untuk mengamalkan dia. Karena bagi dia itu rugi sekali, siapapun boleh mengamalkan. Bahkan saya pernah ketemu beliau Pak Bambang Udhoyono di Istana Negara, sampaikan dia, dan ternyata dia sudah ahli sholawat dan ahli tarekat. Dia bercerita dengan saya ketika masa-masa sulit, beliau umroh dan sowan kepada Rasulullah SAW, sehingga pada saat itu punya pengalaman spiritual. Saya sudah mengamalkan, Romo, ya tidak apa-apa. Dan Santoriko teruskan ini saya ketemu sana. Pak Nuh ya juga pengamal, banyak sekali di luar negeri banyak. Mari kita pengamal yang lama, mari kita syukuri. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Kenikmatan ini jika kita syukuri akan dilibatkan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ijab, wa nikmatul imdad. Nikmat Islam, kita diberi Islam, harus kita syukuri bagaimana membuat keislaman kita. Ya, ba'mal ka'anna qatarahu wa ilam takun fakun fa'innahu yaroka. Ini al-ihsan. Ihsan adalah kombinasi antara Islam dan iman, terjadilah ihsan. Orang nggak bisa ihsan yang hakiki sebelum orang itu usul pada Allah. Ba'ilam takun fakun fa'innahu yaroka. Ini kata Nabi, aku tidak bisa ya merasa dilihat Allah. Tapi kalau orang jauh usul, ya Allah fi kulli syai' fi kulli amhatin nasib. Itulah hakikat ihsan. Maka ihsan yang sesungguhnya hanya orang yang sudah usul kepada Allah. Walaupun dalam usul ada tingkatan makom ini, makom ini, makom ini. Kalau belum, ihsannya itu masih fa'innahu yaroka. Bahkan itu di ya tingkat keimanan aja, merasa Allah melihat kita. Tapi sebenarnya ihsan itu sudah fana, melihat Allah di kulli syai', melihat Tuhan dan segala perbuatannya. Bahkan tingkat fana, la maujuda ilallah, tidak ada. Para bapak yang agung untuk mencapai sulit sekali. Ahli thariqah bertahun-tahun, sangkali jaga riyadhah, ngaji hikam, mungkin sini banyak hikam. Hanya kajian ilmiah. Di IAIN ada kajian akidah filsafat. Itu jurusan Usuluddin, konsentrasi akidah filsafat. Ini mempelajari thariqah, mempelajari doktrin Ahmad Syekh Ahmad Badawi, mempelajari thariqahnya Syekh Abdul Qadir, mempelajari thariqah dan doktrinnya. Tapi tidak masuk pada substansi. Maka saya sering mengatakan itu hanya teori. Ketika Profesor Dr. Amin Syukur dari Semarang, itu seorang dosen ya akidah filsafat, sekarang saya pensiun, dia pernah datang di pondok saya. Saya katakan sama nanti hanya teori Pak Syukur, dan tidak akan ada manfaatnya walaupun sama sudah bukunya, karangannya banyak. Lalu bagaimana Romo? Anda ibadah bal-balan hanya belajar ilmu bal-balan, Anda tidak masuk dalam kehidupan bal-balan. Saranku, masuklah di thariqah atau di wahidiyah. Keilmuanmu nanti akan capai. Karena ilmu nanti kalau nggak kesini hijab nih itu atau ilah asalkan dari ilmunya dari hijab, sehingga tidak menerima nazroh dari Abil Abbas Al-Mursi. Belum nyatakan kepada saya dulu mondok di
Rejoso Jombang Yai ketika SMA. Terus sebetulnya saya sudah pernah betorikoh di sana. Tadi karena saya masih muda, saya sekolah di IAIN Yogyakarta, Gledor. Kalau begitu teruskanlah. Mudah-mudahan di akhir hayat kamu nanti sudah tidak ranah ilmu, tapi betul ranah lauqiyah. Sehingga bukumu yang kau tulis itu ada jiwanya, bukan tulisan yang kosong. Alhamdulillah, ya, rupanya sudah mulai masuk dalam wilayah zuhud. Dia sering beriadoh dan sebagainya, dan dia berusaha pensiun mungkin kalau tidak belum. Para hadirin terhormat, kalau hati sudah bersih, Allah akan mentajali. Jadi manusia tidak bisa sampai Tuhannya. Hakikatnya Allah yang menampakkan binuri ilahiyah atau nuri zatiyah, afaliyah atau sifatiyah. Barang siapa orang disinari nur zatiyahnya fana. Seperti kalau kita ini sudah ada matahari, hilang semua benda yang bercahaya. Bulan pun hilang, bintang hilang, yang ada hilang. Ya, terlimput oleh matahari sendiri. Begitulah hati yang telah bersih. Lah untuk mencapai ini kotor nafsu sulit. Semua ittifaq bis sholawat. Dengan sholat tidak bisa, sulit. Karena ittifaq murabun yang hakiki itu sulit. Karena sungguhnya nasroh itu nur ilahiyah yang yuradu ala qalbin nubuwah. Maka tidak akan yang bisa menerima nur ilahiyah langsung kecuali qalbun nubuwah, yaitu Rasulullah SAW. Dari qalbun nubuwah inilah dinasrohkan kepada mursyid-mursyid, beberapa banyak mursyid. Dari mursyid itulah nanti dipancarkan pada kita. Kita tidak mampu. Seperti kita melihat matahari langsung di siang hari, kita tidak akan mampu. Buta mata hati kita. Belum sampai itu aja, banyak orang yang tahoyur tidak kuat. Karena itulah kita pada Rasulullah SAW. Dan umumnya panas, nur ilahiyah itu panas. Banyak orang jazab. Maka ketika wahidah dicipta oleh Mbak Yai, banyak yang jazab. Orang menyatakan gila. Kemudian Mbak Yai mencipta saljul qulub, pendingin hati. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyana. Itu jiwa ma'rifat bihaqikatil Muhammadiyah. Wa aslahu wa ruhau. Engkaulah asal kejadian makhluk, engkaulah jiwa makhluk. Dari asal semua makhluk binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khalaqtuka min nuri wa khalaqtuka khalqa min nuri. Aku menciptakan engkau Muhammad min nuri, dari nurnya Tuhan. Dan aku menciptakan makhluk dengan nurmu. Dan aku menciptakan makhluk semua dari nur. Itulah Mbak Yai menggambarkan antara Allah, Nur Muhammad, dan makhluk, kapas, benang, dan kain. Hakikatnya kain itu tidak ada, hakikatnya adalah benang. Hakikatnya makhluk tidak ada, yang ada Nur Muhammad atau Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad tidak ada, hakikatnya Allah. Benang tidak ada, hakikatnya kapas itu sendiri. Kalau dalam kitab tasawuf, antara air laut dengan ombaknya, antara angin dengan udara. Angin itu tidak ada, yang ada udara yang mengalir. Itulah mungkin ini yang orang masuk ke wahdatul wujud. Maka kalau bukan bidangnya jangan bahas. Kalau bidangnya masih tauhid, bidangnya masih fikih, jangan masuk ke ini. Kepada ilmu kalam saja bisa tabrakan, apalagi kepada ilmu hakikat. Maka jika kita belajar ilmu hakikat, itu harus mengukur dari ilmu kalam, ilmu filsafat. Ranahnya sudah bukan ilmu tauhid lagi, yaitu tauhid itu masih ada yang ditauhidkan, ada yang mentauhidkan. Kalau tasawuf sudah tidak ada makom ini, yang ada Allah. Nah, kajiannya kalau ada ilmu pengetahuan, ilmu tasawuf dekat dengan ilmu filsafat, filsafat teologi, filsafat ketuhanan.
Kalau filsafat Islam yang saya dikembangkan Ibnu Rusdi ini dekat kepada ilmu kalam. Nah ini sendiri ke ilmu tasawuf. Orang filsafat mengatakan bisa Pak musul pada Allah dengan filsafat. Tidak bisa. Kalau kajian ilmu bisa, tapi tauhiyah tidak bisa. Seperti saya kajian minuman itu manis, bisa dengan ilmu. Ini air dikasih gula, yakin bahwa minuman itu manis, tapi lidah saya tetap tidak merasa manis. Ilmu membenarkan bahwa minuman ini belum saya buka. Dengan saya yakin ini air minum diberikan saya untuk saya minum. Ilmu ini menurut saya ini minuman manis, tapi lidah saya belum. Tapi ketika saya itu mengambil air ini dan saya minum, lauk filisani, dalam lisan saya rasa manis. Ilmu sudah hilang, yang ada tauhiyah. Betul orang yang iman kepada Allah, bila ilmi, bil akli, ketika pada bil lauk, maka hilanglah ilmu dan akal. Para bapak, para ibu, lah orang tahu adalah orang yang telah kita ajari. Itulah pokok kajian dan tidak sama selalu dengan kitab tasawuf yang lain. Dan ini banyak praktis, bukan pada kajian. Maka mungkin pengalaman dia kalau nanti dia kajian mubahasah, maaf mungkin kurang ilmunya. Karena di kita tidak dipimpin mubahasah ilmiah, langsung tauhiyah. Illa memang ya ulama-ulamanya atau beberapa kadernya memang ya kajian. Kalau ulama awam ya tidak mungkin ya langsung praktis saja sehingga dia merasakan. Jadi nanti kalau panjenengan menanya pengamal yang memang kurang menguasai ilmiah, ya maaf, mungkin jawabannya nanti. Karena saya minta, kalau minta untuk tabayun tenawai dia, bukan semua pengamal. Ini terjadi ketika di Tasikmalaya, ikhtilaf, sehingga ada musyawarah pada waktu itu. Kebawakiah, maaf disesatkan. Saya pengajian ini langsung saya beri tengah podium. Kemudian saya minta tolong Gus Dur Rahman Wahid dengan media PKB Tasikmalaya ada musyawarah dengan Majelis Ulama Tasikmalaya. Musyawarah selesai dan dalam tabayun itu menerima Pak itu ya. Tapi ya sampai hari ini belum dicabut kesesatan itu. Kami memilih tidak. Sebetulnya Majelis Ulama itu tidak hak untuk menentukan sesat dan tidak. Maaf bisa sedikit bicara hukum. Kami sudah eksis, Menteri Hukum dan HAM sudah tidak masalah. Pakar Pakem sudah. Apakah Majelis Ulama lebih dulu lebih kuat daripada Menteri Hukum dan HAM? Yang tidak mungkin. Jadi Pak Polisi tidak bisa referensinya Majelis Ulama. Referensinya adalah hukum dan undang-undang. Bahkan pengajian itu tidak harus izin. Cukup memberitahu saja kepada kepolisian. Dan undang-undang kepolisian diminta tidak menentang, dia harus mengamankan satu permasalahan. Ini saya benar. Jika tidak, polisi bisa dituntut di pengadilan. Tapi kami tidak ingin seperti itu, kalah saja. Sampai hari ini, saya belum tahu situasi. Sehingga Kiai Sodikin sebagai guru pimpinan Thariqah di Tasikmalaya jadi pengamal dia. Dan saya tunjuk pada waktu itu satu periode menjadi ketua perwakilan Muhammadiyah di Tasikmalaya. Beliau kebetulan ketua Majelis Ulama tingkat kecamatan apa? Saya lupa. Kemudian Majelis Ulama kecamatan itu memfatwakan bahwa kita tidak sesat. Kontroversi antara Majelis Ulama cabang Tasikmalaya dengan Majelis Ulama tingkat kecamatan. Begitu amburadulnya sistem administrasi dalam Majelis Ulama itu sendiri. Ini saya lupa. Wakil DPR, betul kan? Hancur ini kalau negara seperti ini. Karena itu apalagi bukan bidangnya. Dan itu musyawarah, kasetnya ada, syuting video ada. Maaf, kalian saya minta, saya klarifikasi di sini di podium. Ini bapak ulama semua. Dan dulu dia itu tetap diserang, memilih tidak menjawab. Maka alhamdulillah di Tasikmalaya tidak ada masalah. Sampai sehingga sekarang masih ada dua kontroversi, yaitu Majelis Ulama tingkat kecamatan dan ada Majelis Ulama Cianjur juga tidak menyesatkan. Tapi mengapa beberapa daerah referensinya kepada Majelis Ulama Tasikmalaya, tidak ke Cianjur, tidak ke Malang, ya? Padahal banyak Majelis Ulama tingkat kabupaten yang tidak menyesatkan,
berarti ada kepentingan politik ini mas, betul kan? Jadi ada kepentingan politik. Wah, melarang referensi ada di internet. Loh, di internet itu ada dua majelis ulama yang boleh dan tidak. Nah, disinilah kalau ulama sudah tidak adil, fantadhiru sah. Ini saya katakan ulama warasatul anbiya. Betulkah warasatul anbiya? Yang tidak dipengaruhi dengan kepentingan politik. Kalau sudah begini, umat hancur nanti. Ini mumpung di podium saya sampaikan nanti, dan tolong nanti walaupun di sini tidak ada, sampaikan. Pak polisi begitu. Ini biasanya polisi bagaimana masih ulama kan begitu ya. Dulu saya mengalah kasus di Banyuwangi sama, sehingga bahasnya tabayun, tapi juga dipepet mengalah itu. Kemudian saatnya kita kembali undang-undang, ramai sekali Banyuwangi. Saya minta kembali undang-undang, kami di undang-undang. Apa Pak polisi berat undang-undang atau masih ulamanya? Coba, ini wakil Kapolres sudah ada. Kalau polisi berat kepada masih ulama, ya bagaimana undang-undang negaranya hancur itu nanti. Betul kan? Mari kita berpikir Pak polisi mantuk-mantuk. Betul nggak Pak polisi? Jangan masih ulama, undang-undang. Dan ini mengalah. Kalau dituntut di pengadilan, kena majelis ulama itu nanti. Bahkan polisinya kena kalau dituntut pengadilan karena tidak melaksanakan tugas polisi. Betul kan? Polisi itu diminta dan tidak diminta harus mengamankan setelah orang kelompok masyarakat itu memberitahuan. Dan menurut edaran dari agama, semua bentuk pengajian tidak perlu izin, cukup pemberitahuan. Betul kan? Nah inilah maka tadi saya luruskan, alhamdulillah dari Bapak polisi berizin. Sebenarnya bukan izin ini, cukup memberitahu. Karena pengaruh kita itu memang awam, ya itulah. Maka pada waktu timbul masalah, ayah saya pun Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini terjadi di Taif ketika Rasulullah SAW dilempar batu orang di Taif. Jibril alaihissalam dan marah. Ya Rasulullah, baliknya umat ini seperti umatnya Nabi Lut. Jangan. Bala berdoa, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan dia tidak tahu, besok akan jadi umat Islam semua. Dan alhamdulillah, seperti Ibnu Athaillah memusuhi Abil Abbas Al-Mursi, tidak tahu sama ulama besarnya. Ibnu Athaillah juga dosen di Al-Azhar, ulama masyhur, setara dengan Ibnu Taimiyah, sama, cuma agak sepuh Ibnu Athaillah. Ketika dia sudah pantas bermusuhan dengan Abil Abbas Al-Mursi, dia istihad, ya Allah, hatta ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mencari wakhiduz zaman, mencari wakhiduz zaman, ay sultan ya fi zaman. Rasul mendawakkan, iya, orang yang kau musuh itulah adalah sultannya. Kunta adalah Ibnu Athaillah soan pada intonya dan bayat menjadi muridnya. Dan karena dia orang alim, tentunya lebih cepat daripada orang jahil. Dan akhirnya mulai tertinggi Ibnu Abbas Al-Mursi adalah Ibnu Athaillah. Maka orang jahil dengan orang alim tidak, tapi orang alim ini sulit untuk menerima karena dia punya ilmu. Dan ini namanya ilmunya dari hijab. Hati-hati, orang alim ada hijab dengan ilmu, namanya hijab nur. Dalam bahasa tasawuf ada hijab zulmah, ada hijab nur. Hijab zulmah maksiat, hijab karena maksiat, hijab hatinya. Orang makan barang haram, ittifaq ulama 40 hari hatinya tertutup. Hati-hati. Kalau dia itu hidayah makan, ada cerita ya, katanya cerita. Dia nggak tahu makan babi, kontan mutah disamakan oleh Allah. Tapi kalau makan babi nggak tahu terus, nah, perutnya ini belum iman kepada Allah. Tapi orang yang diberi hidayah Allah makan nggak tahu, mulutnya mengeluarkan dia mutah. Itulah orang yang telah diaporkan Allah. Perutnya tidak menerima barang haram. Ini namanya hijab zulmah. Tapi ada orang alim terhijab dengan ilmunya, ahli zuhud terhijab dengan zuhudnya, orang kaya terhijab dengan kayanya. Maka apabila tepat
menjadi ya thariqah ilallah. Tapi kalau tidak justru menjadi hijab. Mari kita minta petunjuk pada Allah. Kita semua itu belum tentu, termasuk saya. Bisa jadi saya di podium itu dengan penuh bangga dan alamiah saya itu. Sama, saya juga manusia. Jika tidak diijabi, begitu orang yakin dan husnuzan pada diri saya mulai takut. Apa yang diyakini Anda semua, saya tidak merasa. Saya tidak pernah riyadhah yang mati-matian. Saya tidak pernah berlalu zuhud yang mati-matian. Tapi Allah dengan ru'yah pandangan semua, saya takut. Maka ketika saya ditanya, Romo Yai, bagaimana Anda diyakini orang semua banyak? Apa kamu menerima keyakinan itu? Kalau menerima berarti Anda mengaku. Pertanyaan mantek yang sangat liar sekali. Saya mau dijebak sebuah pertanyaan. Saya jawab, keyakinan itu makom doa. Idza da'aitum fa'akinu bil ijabah, dan tidak doa ijabah kecuali dengan keyakinan. Maka aku dengan keyakinan semua umat, Allahumma ya amin, Allahumma jawab saya. Lantas itu dia memberikan, apa kamu iri dengan Allah mengangkat saya? Kontan dia, saya juga mantek saya agak lunyuk. Dia kontan, ada apa Anda tanya? Ini seperti orang Yahudi membunuh Muhammad, bukan karena ingkar, karena iman Muhammad Nabi, justru dibunuh supaya Allah nanti mengangkat Nabi orang Yahudi. Karena sudah turun-temurun mulai Ibrahim alaihissalam, Ishaq, Ismail, Isa alaihissalam ya, Musa alaihissalam, Yahudi semua. Kok mengapa sekarang ngangkat orang Quraisy? Dia yakin iman. Bunuh saja Muhammad, Tuhan nanti biar mengangkat dari keluarga kita. Ini. Maka orang Yahudi memudahkan Nabi bukan karena kafir ingkar, justru karena iman. Tapi khianat. Para hadirin hadirat yang berhormat. Mari kita tidak akan tahu kita nanti bagaimana, tidak akan tahu. Dan wahidah itu rohani. Imam Bukhari saja yang ahli hadis, dia tidak meyakini hadisnya ini benar, walaupun sudah menurut ahli ilmu hadis sudah benar, kecuali dengan diistikharoi. Betul? Allah mau hadisin Bukhari, Nasai, semua diistikharoi. Ya Rasulullah, apa betul hadismu itu sahih? Sebelum ya Nabi, Bukhari tidak berani menulis. Apalagi ini bab itu nanti tidak bisa dikaji dengan akal, dengan hati. Maka Mbak Yai mengatakan, jika ingin ketemu Rasulullah, ingin ketemu Sultan Ali Al-Zaman, bacalah Fatihah 1000 kali dengan niat mohon ditemukan dengan waktu zaman. Alhamdulillah umumnya nggak sampai 40 hari, ada 7 hari ru'yah ketemu. Bahkan saya sering kali ingin ketemu ayah yang mati, baca 1000 kali hadiah kepada ayah, niat ketemu. Banyak yang ketemu orang tuanya yang telah mati. Ini rohani. Jadi tidak bisa semata-mata dengan ilmu, tapi tidak bisa tanpa ilmu. Bisa sesat, harus dengan, tapi kajian ilmu dengan disiplin ilmu sendiri. Kalau fikih jangan dipelajari dengan ilmu tauhid, jangan dipelajari dengan ilmu kalam. Fikih dengan kaidah ilmu fikih, ilmu kalam interdisiplinерnya satu, niat. Kalau niat bisa interdisipliner, masuk dalam segala aniyah sama. Tapi kalau metode, setiap kajian punya metode dan disiplin masing-masing. Karena rohani, maka ya rohani. Maka pengajian di sini semua diam, semua dibuka hatinya. Seperti Pak tadi mengatakan, kok nggak ngomong, nggak ada di sini, diam, menangis. Karena ini yang dibicarakan hati ke hati. Sebetulnya diam aja sama diam, saya diam bisa aja. Bisa sebetulnya. Kalau betul-betul sama diam, saya diam, sama. Tanpa media lesan. Kalau sungguh-sungguh tapi ya. Tapi ini mengisi syariat, yang namanya pidato ya kudu berbicara. Tapi kalau sama hatinya tidak konsentrasi, tidak ada manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Ini sudah soheh berkali-kali. Tapi kalau sama, banyak dalam pidato saya ini, banyak yang ya solehah, pengalaman rohani. Itu banyak yang ketemu, ya Nabiullah, banyak ketemu Nabi Musa. Kalau
kubro di rumah saya. Ini semua takut karena para nabi-nabi hadir. Kamu siapa? Saya Musa alaihissalam. Itu betul. Saya ini Khadir. Ini aku. Ya seperti itu. Banyak. Dan banyak maafnya dari makom-makom itu, maaf sekali lagi, kirim salam pada saya. Apa itu nanti dari Ki Ageng Selo, itu suasana salam saya nanti pada yaimu. Saya tidak bisa hadir dalam kubro. Itu maaf banyak. Ini banyak ulama-ulama sudah sumare. Dan saya itu kalau ada orang haji, salam saya pada Rasulullah SAW. Sampaikan salam saya dari gedung lo. Dan mohonkan. Dan alhamdulillah tidak sedikit ruya Nabi dan disampaikan salam. Ini rohani. Kalau Bapak mempelajari, inilah sulitnya. Lah inilah fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa. Saya sendiri tidak tahu. Saya sendiri mulai dari kiai tidak bisa baca kitab. Saya itu tidak bisa baca kitab. Coba kita ayah saya mati dari kiai tidak bisa baca kitab, tidak pernah ngaji. Ya kecil dulu pernah itu, palanya pernah, tidak bisa ngaji. Dan besok pagi saya harus ngaji kitab hikam itu. Akhirnya saya suruh kurang 1 jam bacakan. Dibacakan terkait, alhamdulillah saya langsung bisa menerkait. Nah sampai hari ini alhamdulillah walaupun tidak begitu pandai saya bisa. Dan ini saya terapkan di gedung Lur. Sekarang saya katakan pas di KSD sudah saya beri tasrifan. Saya bisa nanti diberi ya boleh mudarat dan sebagainya sampai nanti faidah-faidah sampai dikai iklal ya. Kalau tidak ada iklal ya tidak bisa orang itu bagaimana, harus dipelajari. Dan menyulap 3 bulan harus bisa baca kitab kalau tidak perlu. Ya mudah-mudahan nanti tidak hanya zuhiriyah, faidah maju. Pendidikan TK, SD, SMP perguruan tinggi, jurusan ekonomi, jurusan apa itu teknik sipil, teknik kimia, teknik informatika ya. Ada semua, ekonomi, akuntansi, manajemen ada. Alhamdulillah itu ada 16 prodi. Dan kami bentuk koperasi se-Indonesia 900 koperasi. Dan koperasi ini sementara saya larang minta bantuan dari pemerintah. Sekali kau minta bantuan, kau jadi pengemis nanti. Kita harus ikhtiar kasat bagaimana membangun ekonomi Islam. Dan alhamdulillah 900 itu dimodali semua dari Persanggaidya. Tahun kemarin saya membagi dana untuk koperasi 13 miliar. Tahun ini direncanakan 16 miliar untuk koperasi. Dan ini sampai kemarin saya tandani baru 9 miliar berapa. Jadi waktu kita tidak hanya wiritan, tidak hanya sebitoriko, semua aspek. Di saya ada menwa, ada latihan militer. Sebelum menggalakkan garda apa itu bela negara, ditunggu semua menwa, latihan militer. Jadi di pondok itu keamanannya menwa. Dan lengkap semua sistem disiplin militer. Sehingga Islam kafah, tidak toriko aja, tidak fikih aja. Karena di kita ada yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Semua bidang-bidang harus diisi. Kerja harus diisi, sekolah diisi, ekonomi diisi, teknologi diisi ya. Sehingga Islam kafah. Dan Islam itu compang-camping. Ekonomi saja, hanya zuhud saja, tidak. Semua Islam, itulah Islam yang dibangun Rasulullah SAW. Sehingga menjelma menjadi perjuangan sangat besar. Puncaknya Harun al-Rasyid pada King Sulaiman dinasti Ottoman di Turki. Dan sekarang tempurah umat Islam hari ini. Mari kita bangun sesuai dengan pembangunan yang dibangun pemerintah. Kita teman. Jika umat yang sadar, insya Allah umat akan makmur, bangsanya makmur. Namun tetap hatinya kepada Allah Subhanahu. Maka kuncinya ya dikatakan tadi, sinfanin min ya min umati insoluhat sadal bilad wa min fasadat fasadal bilad. Jika dua golongan ini baik maka baik, jika jelek jelek. Apa itu? Umaro bal ulama. Jika ulamanya bagus, Umar bagus, baguslah negara itu. Jika salah satu ini jelek, jeleklah negara. Apa? Kedua-duanya hancur negara ini. Sinfani min umati atau saya lupa ya.
yaitu in soluhat soluhal bilad wa in fasadat fasadat bilad. Dua golongan ini jika baik, negara itu akan baik. Jika jelek, negara akan jelek. Apa itu? Ulama wal umara. Ini ulamanya ada, umaranya ada. Itulah nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran. Para hadirat mari yang terakhir. Kita merasa dosa. Sudahkah kita bisa merasa dosa? Menangis ya Allah. Dikatakan fal yaqaku fal yabhaku qalila wa yabhaku fal yabhaku kasiro. Menangis sedikit di dunia itu dan tertawa tertawa sedikit di dunia itu. Barang siapa di dunia banyak tertawa, besok di akhirat banyak menangis. Dan barang siapa di dunia itu banyak menangis, besok di akhirat akan banyak tertawa. Mengapa? Karena orang di dunia terus taqarruban Allah, menangis dengan amal-amalnya, maka di akhirat kata buka amalnya, dia tertawa. Barang siapa yang bergembira dengan maksiat, walau maksiatul qalbi, walau khafiyan, sama, dia akan menangis di hadapan Allah. Maka mari kita melatih menangis pada Allah. Perintah fabku fa in tabaqu fatabaqu, kata Rasul, menangis. Jika tidak bisa, usahakanlah menangis, karena air mata kita ini nantilah yang akan menyelamatkan kita. Dan baca sholawat, kita akan diselamatkan pada sya'atul uzma. Sebagaimana yang terjadi pada satu saat ayah dan anaknya berhaji, di tengah jalan ayahnya mati, dan oleh Allah ayah tadi dalam keadaan mati, wajahnya berganti dari wajah binatang. Anak itu menangis. Mengapa orang tua saya ke jenazahnya tidak berwajah manusia? Menangis. Kesana kemari minta bantuan untuk dikuburkan, tidak ada. Akhirnya orang itu datang kembali ke jenazah orang tuanya. Alangkah terkejutnya ketika melihat orang tuanya yang tadinya sudah berwajah binatang kembali berwajah manusia lagi. Dan yang paling terkejut, ada seorang laki-laki yang berwajah tenang dan tampan dengan nur cahaya di dekatnya. Kemudian anaknya bertanya, wahai orang yang berwajah tampan dan tenang, siapakah anda? Dan mengapa orang tua saya tadi berwajah binatang berubah? Wahai anak muda, ketahuilah, aku ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah beritahu padaku bahwa ada umatku yang mati suul khotimah. Tapi aku teringat ketika dia di dunia memang ahli maksiat, tapi dia satu saat membaca marratan selawat pada saya, ikhlas. Kemudian aku simpan selawat ini dan aku kembalikan di saat-saat dia membutuhkan. Maka ketika Allah memberitahu aku bahwa ayahmu suul khotimah, aku turun dan sujud di hadapan Allah, mohon ampun untuk orang tua yang pernah baca selawat padaku. Halan Allah ijabai, dan orang tuamu diampuni dosanya, dijadikan manusia kembali dan menjadi husnul khotimah. Mari para hadirat, kita semua akan mengalami sakaratul maut, sakarat mati. Kita nanti ikut iblis atau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma mata matu ila alama syaa. Orang tidak akan mati kecuali matinya dalam keadaan apa yang biasa ia lakukan. Kalau ahli maksiat mungkin matinya dalam keadaan maksiat. Kalau dia ahli taat mungkin matinya ahli taat. Maka tidak sedikit kita mendengar mati dalam keadaan sujud. Tapi tidak sedikit orang mati dalam maksiat. Bahkan pernah terjadi di Kediri, Geger, kota Kediri. Seorang ulama alim pakai depak mati sedang bersetubuh dengan pelacur. Hati-hati. Saya tidak nyebut namanya, seluruh Kediri tahu karena sangka berat. Dia ulama alim, dia pakai depak dan mati keadaan sedang bersetubuh dengan pelacur itu. Subhanallah. Kita tidak tahu nanti kita, tapi tidak sedikit ada orang yang ahli maksiat mati diangkat Allah. Seperti cerita pada zaman Nabi Musa,
Nabi Musa dapat wahyu, hai Musa, ada waliku, kekasihku yang mati tidak dihormati, hormatilah dia. Nabi Musa datang dalam satu kaum, dia tanya pada ahli kaum, adakah di sini walinya Allah yang mati? Oh tidak ada Nabi Musa, yang ada ahli maksiat ini. Di mana jalan? Itu kita lempar di tempat sampah. Nabi Musa, nah itu walinya Allah. Bagaimana walinya Allah? Dia ahli maksiat, dia ahli merampok, dia ahli zina. Betul. Tapi menjelang matinya dia tobat dan tobatan nasuha, diampuni Allah. Maka aku diperintahkan menghormati jenazah yang kau buka. Karena Nabi Musa akhir penduduk itu bersama-sama ya menghormati jenazah dan keluarga. Ini dua cerita ini yang masing-masing terjadi. Kita ada di mana? Apa kita ada yang husnul khotimah walau ahli maksiat, atau kita yang jadi sul khotimah walau ahli taat? Semuanya belum tentu. Al-Fatihah. 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 Mari kita tekan lillah billah bil rasul bil rasul. Lillah kita niat ibadah, billah tidak bisa bergerak, tidak bisa membaca sholawat, tidak bisa duduk, Allah yang mendorong kita. Bil rasul niat makmum kepada Rasulullah SAW. Li rasul bil rasul merasa mendapat jasa iman, jasa Islam, atau lebih tinggi jasa di Bihaqiqatul Muhammadiyah. Atau oleh sana ada laulaka ma khalaqtul aflak del hati kursi. Jika tidak karena kau Muhammad, aku tidak menciptakan seluruh alam jagat raya. Jadi keberadaan kita karena Allah menciptakan. Khalaqtuka li ajli, kata Allah, wa khalaqtu khalqa li ajli. Ini hadis semua. Jadi kita binisbati Rasulullah tidak ada apa-apanya. Betapa jasa Rasulullah. Maka di dalam salat diniati syauq mahabbatan, ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan bisyauq. Jadi niat menghormat pada Rasulullah SAW, niat mahabbah, ikraman, ta'ziman, dan syauq rindu dengan adab yang sebaik-baiknya. Malaikat pernah ketika Mi'raj, karena menjalankan tugas, hingga ketika Rasulullah hadir, dia tidak sempat hormat, dilempar oleh Allah, dia dihukum oleh Allah, padahal dia keadaan tepat. Kita belum. Kalau kita sholat pada Rasulullah SAW, Allah yang akan murka pada kita. Mari kita ikraman wa ta'ziman, menangis dengan dosa-dosa kita. Bagi saudara-saudara yang belum mengenal salat Fathiyah, supaya membaca selawat apa saja yang telah biasa saya baca. Di Jawadah masyhur salat kamilah, Allahumma sholatan salat kamilatan wa salim salaman taman ya. Ala makamanillahi tanhalu bil uqab wa tanhalu bil qurab wa tuqdu bil qawaid wa tunalu bil rahaib wa qul khawatin. Ini di Jawadah masyhur. Di sini salat kamilah. Kalau di Kediri selawat nariyah. Atau salawat apa saja yang sama, minimal Allahumma sholli ala Muhammad atau shollallahu ala Muhammad. Yang penting mari hati kita ikraman wa ta'ziman, sauban, rindu hormat pada Rasulullah. Kita lepas semuanya dan mari orang tua kita bawa untuk kita mohon ampun diri kita. Al-Fatihah.